Hai guys, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya guys, sehat semua. Ini aku mau buat teh pahit karena aku lagi sakit perut. Ya guys, dari semalam perut aku udah mulai berbunyi-bunyi seperti orang kelaparan, tapi aku udah makan tapi masih juga berbunyi. Nah, ini aku buat teh pahit untuk aku mencegah seperti mencret seperti itu ya guys. Ini aku dapat seperti ini itu sudah 3 kali. Maksudnya setiap mau datang bulan datang bulan aku pasti kena seperti ini. Udah 3 kali ini ya guys, 3 bulan iki berturut-turut seperti itu. Maksudnya kalau bahasa Jawanya iki itu artinya itu ya guys. Maaf ya guys kalau aku ngomong bercampur-campur aduk sama bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Nah, ini aku mau tampung bekas tehnya itu biar nggak dibuang karena aku makainya cuma sedikit aja. Ini bisa dipakai lagi untuk buat teh nanti. Ini kenapa aku minum teh sepat alias pahit seperti ini, supaya aku itu nggak minum obat mencret ya guys. Karena kalau aku minum obat mencret nanti aku datang bulannya mandek alias berhenti seperti itu guys. Nah, ini cuci piringan aku banyak banget. Mungkin kalian sama seperti aku, ada yang datang bulannya sakit-sakit semua badannya, mungkin ada ya sama seperti aku, atau karena faktor umur jadinya sakit dan akhirnya harus minum obat. Tapi aku udah ngerti sekarang, aku nggak mau lagi minumkan obat. Karena apa? Nanti dia nggak keluar, malah aku yang dibuat sakit. Ya, takutnya penyakit lah seperti itu ya guys. Kita kan tahu sendiri kalau punya rahim itu penyakit macam-macam ya. Takutnya tumor, tah apa kayak gitu ya kan, karena dia nggak keluar. Jadi aku udah ngerti banget sekarang. Aku harus minumin teh ini aja, nggak perlu minum obat. Nah, ini konten kita nyuci piring hari ini karena piring aku banyak sekali di wastafel penuh ya guys. Ini cucian tadi pagi, cucian enggak cucian pagi sih, ini sebenarnya cucian dari semalam. Aku malas banget kalau malam-malam udah mau cuci piring skala mending aku gelendang alias tidur-tidur aja di kamar. Seperti itu. Aku gak mau sibuk-sibuk kalau malam. Kata orang pamali kalau kita nyuci piring malam-malam, tapi ya gak tahu ya, itu kan kata orang-orang tua dulu, kita ikutkan saja apa kata orang tua. Nah, itu guys, mungkin kalian ada yang sama seperti aku, seperti pakai suntik 3 bulan itu membuat badan aku sangat naik drastis dari 40 kilo sampai 64 kilo. Kalian bayangkan, 40 kilo sampai 64 kilo. Aku adalah orang yang bertulang kecil, bukan bertulang gede. Kalau orang yang bertulang gede 60 kilo itu sangat kecil ya guys, tapi bagi aku 60 kilo itu besar guys. Aku gak bisa berdiri, terutama kakiku. Aku takutnya aku terkena kolesterol, tapi kakiku cuma satu aja yang sakit seperti itu guys. Yang paling sakit itu adalah telapak kaki. Nah, ini aku minumin dulu obatnya, karena kalau aku gak minum obat ini bakal keluar terus. Jadi akhirnya badan aku lemes seperti itu ya guys. Ini pun aku udah berhenti mencret-mencretnya, sakit perutnya karena aku minum teh ini. Tapi ganti muka aku, ke muka aku yang rasanya berat sekali guys, full sakit banget muka aku, kepala aku sama bahuku. Itu rasanya mau pecah seperti itu guys. Itulah aku kenapa berhenti 2 minggu nggak pakai pil atau pakai suntik, karena memang itu faktornya. Aku itu kalau udah seperti itu udah sakit banget. Suntik KB sama pil KB itu rasanya badan aku hancur guys.
betul-betul hancur. Tapi kalau aku nggak pakai pil atau nggak pakai suntikan, badan aku betul-betul ringan, full, enak, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Itulah mungkin dari efeknya itu ya guys. Nah ini aku masih sibuk-sibuknya nyuci piring, belum sempat nyapu. Inilah kegiatan aku di Jawa, di rumah suami aku. Bisa dibilang ini rumah aku juga, karena aku udah ikut suami aku. Jadi kerjaan aku di rumah ini sebenarnya itu numpuk banget, terutama cucian baju guys. Aku nyucinya pakai sikat, pakai kucek, nggak pakai mesin cuci. Karena apa? Aku masih belum bisa beli mesin cuci guys. Seperti itu guys. Dan syukur alhamdulillahnya itu aku nggak tinggal sama ibu mertua atau ibuku sendiri. Karena kalau aku tambah tinggal sama mereka tambah mumet. Tambah 7 keliling pusingnya. Karena punya anak kecil-kecil, ibu mertuaku juga punya anak kecil, ibu kandungku juga punya anak kecil, tambah aku punya anak kecil, apa nggak mumet guys? Ya mumet, siapa yang bilang enggak? Tahu nggak sih kalian, kehidupan itu berputar terus dan aku itu orangnya nggak mau repot. Kalau kata aku gak mau ngerjain ini, ya sudah, aku gak mau ngerjain, mending aku baring-baring seperti itu ya guys. Itulah aku guys. Sebenarnya aku itu gak malas, gak apa namanya itu ya, aku cuman karena badan aku kalau dibanyakin bawa gerak, kaki aku tambah betul-betul mau pecah. Kalian bayangin itu kaki, telapak kaki itu rasanya mau pecah. Kalau aku berdiri seperti ini kan, cuci piring seperti ini, kalian bayangin kalau aku duduk udah nggak bisa berdiri guys. Itulah faktornya mengapa aku itu, kenapa aku males bergerak. Nah itu faktornya. Apa penyakit aku ini apa guys? Coba kalian bayangkan apa sih itu penyakit aku juga bingung. Lihat, aku mau beres-beres lagi. Ini yang kering aku mau letak dulu di rak piring kita yang sederhana. Aku juga ini sambil ngomong anak aku yang kecil selalu apa itu namanya ya, selalu mengganggu aku. Karena videonya ini juga aku potong-potong, jadi kalian gak lihat aku sibuknya aku nyuci piring dari tadi, gak selesai-selesai, gak capek-capeknya aku berdiri seperti ini, padahal kaki aku itu sebenarnya sangat sakit ya guys. Kalau kalian bayangkan, kaki rasanya itu kelindes sama mobil itu rasanya. Seperti itulah guys. Kalian bayangkan aku nyuci piring itu dulu guys. Itu cucian aku dari kemarin sore sampai malam, terus ke pagi lagi nggak aku cuci. Syukurnya aku nggak tinggal sama ibu aku sendiri, aku nggak tinggal sama emak mertua aku. Kalau aku tinggal sama mereka mungkin aku udah kurus kerempeng lagi. Iya, karena mereka itu selalu marah-marah sama aku. Tapi mereka itu marahnya sayang ya guys sama kita. Kita kan yang muda, jadi kita harus ngikuti orang tua. Tapi ya gini ya guys, kalau tinggal sendiri itu tidak enaknya seperti ini, nggak ada yang diceritain. Tapi kalau tinggal rame-rame aku gak mau ribet seperti itu guys. Nah itu kita buang dulu sampahnya. Ini suami aku dapat terong kokak, dia dapat di pinggiran jalan. Alhamdulillahnya dia gak malu ya guys ngambilnya di pinggir jalan, karena dia tahu aku suka terong itu. Jadi nanti mau aku buat sambal,
sambal biasa aja ya guys. Nanti kalau udah dibuat sambal aku mau goreng ikan asin seperti itu. Ini sepertinya enak banget ya terong kokak kalau dibuat sambal pakai ikan asin, bakal ngabisin nasi 1 kilo. Ya enggak lah, aku makan 1 entong aja enggak habis, tapi badan aku bisa gemuk seperti ini gara-gara bu dokter suntik aku, bu dokter, seperti itu. Ini akibat gak mau aneh-aneh jadi badannya gemuk deh. Tapi ini bukan gemuk alami ya guys, ini gemuk dari suntik. Tapi kalau aku udah nggak suntik lagi, badan aku bakal krempeng lagi, bakal turun lagi ke 40, 39, 37 seperti itu guys. Dan di sini itu sebenarnya ada anak kecil yang namanya Muhammad Mutabimanyu, anak nakal. Tapi dia udah gak ganggu mamanya, karena kalau dia ganggu mamanya gak bakal dipinjamkan HP. Nah ini terong kita guys, kita mau sambal nanti ya guys. Oke, lanjut lagi dengan konten kita. Jangan banyakkan bercanda, nanti kita kalau banyakkan bercanda gak selesai-selesai kerjaan kita ya guys. Nah ini di belakang rumah aku ya guys, di sini itu ada kandang, dan ini belakang rumahku masih seperti ini. Ini sebenarnya bukan di belakang rumah tapi samping rumah, dan ini adalah tembok rumah zaman dulu suami aku. Nah ini belakang rumah, ini baru di belakang rumah ya guys. Nah ini seperti ini pemandangannya, sawah. Dan setiap hari aku di sini guys. Jadi video aku kalau kalian bilang sama saja seperti biasanya, iya. Aku memang nggak tahu kemana-mana. Aku cuman ya di sini aja. Makanya aku kalau syutingnya selalu di sini. Nah ini perkebunannya orang-orang. Dan di sini udaranya segar banget waktu pagi. Ini sepertinya matahari masih nggak mau nongol ya guys. Mataharinya mau tidur dulu, padahal ini udah jam 7:30 pagi, tapi suasananya masih seperti mau mendung. Sekarang aku ngerekam suaranya sekitar jam 12 atau jam 1, dan di sini mataharinya panas, padahal di sini tadi mendung seperti ini. Dan ini kita rekam pondok-pondokan orang. Di sini banyak pondok angker. Mungkin kalian yang mau syuting hantu-hantuan ada di sini tempatnya. Dan di sini juga ada pohon bambu rimbun sekali. Mungkin ada yang mau live. Di sini banyak hantu dan juga burung-burung nongkrong-nongkrong, seperti burung yang suaranya seperti bayi, yang burungnya itu kecitak-kecitik lah, apalah nggak tahu lah kita ya guys. Itu nggak tahu kalau malam-malam selalu bunyi seperti itu. Nah ini kandang aku guys, kandang ayam. Dulu ini aslinya kandang si mentok-mentok, si bebek-bebek, dan juga ayam-ayam penuh di sini ya guys. Karena kena penyakit akhirnya mati semua guys, gak ada satupun yang aku jual. Kalian tahu itu rasanya rugi banget aku jadi orang, karena udah ngasih makan banyak, ngeluarin duit banyak, akhirnya ayam, bebek-bebek, dan juga mentok-mentok mati semua guys. Dan ini aku mencoba membeli 2 lagi, baru 3 hari 4 hari di rumah, ayamnya sudah bertelur. Alhamdulillah, kita syukuri. Dan ini aku beli lagi si dedaknya aku
kasih makan ke ayam, tapi ternyata ayamnya gak mau makan pakai nasi, dia cuman maunya dedak doang gitu deh guys, makannya milih-milih. Nah di sini aku juga lihat ada kaki 1000 guys. Bayangkan kaki 1000 ada di dalam kandangku. Ya iyalah, kandang aku kan kotor, tempatnya ayam, masa kaki 1000 gak boleh tinggal di sini ya kan. Aneh sekali nih si Ulan. Nah ini kaki 1000-nya kalau masuk ke kuping bisa beranak gak ya? Aduh, jangan dulikan aku ya guys, memang aku orangnya seperti ini. Nah ini kita masak nasi lagi ya guys. Aku belum masak nasi sampai jam 8, aku belum masak nasi. Tadi aku sarapannya jam 9 karena udah kesiangan banget. Tapi aku udah mau biasakan diri makannya lambat karena aku mau kerja ke Singapura. Siapa mau ikut aku ke Singapura? Kita harus berjuang dari nol ya guys, karena suami aku udah berjuang dari nol, jadi sekarang aku mau nolongin dia biar cepat usahanya. Jadi kita tolongin sebagai istri, jangan nganggur aja. Insya Allah aku kuat ya guys untuk nolongin suami aku. Nantinya doakan aku yang baik-baik guys. Nanti kalau aku udah kerja di Singapura, aku mungkin gak bisa bercanda lagi sama kalian, gak bisa ngeliatin kalian belakang rumah aku, keadaan rumah aku. Aku ingin sekolahkan anak aku tinggi-tinggi ya guys, biar gak kayak mamanya cuma dalam rumah aja, nggak bisa nolongin ayahnya kerja. Ikut-ikut sedih ya guys, namanya kita kalau berumah tangga udah sendiri, orang tua itu gak mau ikut-ikutan ya guys. Jadi kita harus mandiri sendiri. Ya sudah, sampai di sini dulu sedih-sedih kita, bercanda kita. Sampai ketemu lagi nanti di konten selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.